Oke, ini menarik. Jadi kita improvisasi. Oke, mungkin kita boleh jadi sebenarnya harusnya sebelum saya mulai ya, harusnya teman saya yang hadir di sini. Cuman teman saya agak kurang fit. Oke, daripada kita semua cek, ya kan, mending saya aja ya. Oke, nah mungkin kalau boleh dimulai dari sebelah ujung sana, boleh memperkenalkan namanya, dari perusahaan apa, terus gitu. Ya biar fair lah ya, sebenarnya kelihatan lah dari bajunya, yang satu Super App, yang satu Sunmi, oke. Yang satu dari Carini, oke. Nah mungkin dari Sunmi dulu. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya Alex dari Sunmi. Kami adalah perusahaan yang menyediakan solusi IoT berbasis Android untuk industri perbankan, industri finansial, logistik, warehouse, dan juga halo, di Indonesia kami sudah ada di Indonesia semenjak dari tahun 2017. Dan kami sudah banyak bekerja dengan banyak startup dan juga bank, Buku4, salah satunya untuk menyediakan solusi perbankan bagi masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan. Ya, sekian. Dari Super Yeah. App Pak, boleh Pak? Hi, Namanya Pak? my name is Alfred. I'm the Chief Product Officer at Super. At Super, we're the first social commerce company in Indonesia. We've been operational for a little bit more than 4 years. At its core, the issue that we're really targeting is distribution logistics, especially to the rural areas for FMCG products. This is because of two things. One is lack of logistics infrastructure for delivery, and the second is really such that the areas that we're serving, it's sort of uneconomical for the larger players. So what we do is we work with the locals, we empower them with technology, with tools to teach them how to sell to the communities within their areas, to be leaders in their communities. And because of that, we're able to take that leverage. We sort of aggregate the demand from tens of thousands of these agents. We bring it to the principals. And because of that, we're able to leverage that much higher volumes to get lower per unit costs. So we're able to transfer those cost savings to the end consumers in terms of much more affordable pricing for the FMCG goods. So that's what we do. We empower the rural areas to bridge access to basic necessities in the rural areas. Oke, thanks Pak. Terus dari itu kemudian Ibu, boleh Bu cerita sedikit. Halo, selamat sore. Nama saya Melina Cho, saya dari Carini. Kami di PT Dasa Karya Indonesia. Oke, Carini ini suatu aplikasi untuk pelaku usaha atau pelaku bisnis ya, terutama untuk UMKM. Di mana kami berdasarkan data gitu ya, masih banyak para UMKM yang memang membutuhkan teknologi untuk penetrasi. Nah, Carini bekerja sama atau berkolaborasi tentunya dengan para partner ekosistem yang mau memajukan UMKM, yang mau meningkatkan UMKM menjadi naik kelas gitu. Berdiri sejak April 2020 sebenarnya PT Dasa Karya Indonesia, sedangkan aplikasi kami launching di 22 Februari 2022. Ya. Oke, jadi berikutnya background dari perusahaannya. Cuman saya jadi penasaran sih sama Carini ini. Kalau misalnya untuk UMKM ya, terus segitu tadi saya sempat dengar ingin meningkatkan standarnya lah dari UMKM mungkin jadi naik level seperti itu ya. Nah itu dari Carini ini sendiri yang dibantu apa ya sih? Apakah dari prosesnya atau dari konsultan atau dari aplikasi? Boleh nggak diceritain lebih detail Bu? Oke. Jadi Carini ini merupakan memberikan suatu aplikasi dengan fitur-fitur yang jadi selama dari 2020 itu sampai 2022 kami melihat gitu ya. Kami melihat kondisi apa sih saat ini yang ada di UMKM. Nah, selama 2 tahun itu kita melihat akhirnya kita membuat suatu aplikasi di mana kondisi saat ini UMKM masih banyak yang offline ya. Masih banyak yang offline. Tapi karena pandemi seperti panel sebelumnya, karena pandemi tingkat digitalisasinya jadi meningkat gitu kan ya di lapangan jadinya mereka harusnya naik kelas gitu. Nah akhirnya dengan adanya
kondisi seperti itu, aplikasi kami buat dengan fitur salah satunya mesin kasir yang kami berikan, mesin kasir gratis kepada para UMKM, di mana apabila mereka sudah terbiasa dengan mesin kasir itu, mereka mau coba jualan online, mereka bisa buka toko online di Carini. Kemudian setelah mereka tahu, oh buka toko online itu seperti ini gitu. Mereka mau mencoba meluaskan pemasarannya di e-commerce atau platform yang lain, kita ada omnichannel. Nah setelah itu ada juga partner ekosistem di dalam Carini yang akan mensupport juga UMKM di permodalan, finansial, perbankan gitu ya. Selanjutnya yang terakhir ada kita memberikan dashboard atau report. Jadi dalam satu aplikasi itu mereka bisa memanfaatkan fitur-fitur untuk meningkatkan kelas mereka. Gitu. Oh, oke. Berarti ini di-enhance dari sisi teknologi ya, seperti itu Iya, ya? betul. Oke. Kemudian untuk Pak Alfred ya Pak? Ya. Sorry Pak, can you speak English? A little bit. Okay. Okay. So Pak, I just curious lah Pak. I heard previously you said about the FMCG lah. Okay, how Super App can support FMCG. Can you explain us more detail how these apps works? Okay, and then is it related just only the application, or is it how to easy the organization can create the application on top your platform? Okay, that's the first one. And then the second one, from Super App itself, is Super App just support FMCG or also do the business going to the end of last mile, Pak? Okay, end users. Okay, I mean like some stores, traditional stores. Okay, maybe you can inform us how its Super Apps works. Yeah, sure. Jadi, so the way we work is that maybe I can explain a little bit about a problem that we're solving first. So you know how like infrastructure in rural areas kayak East Java itu kan, it's not as clean as it is in Jabodetabek kan. Areanya it's a lot smaller than our big roads. So the vehicles that actually transport the goods to these areas are a lot smaller. Because of that, shipping cost is a lot higher, right? And the demand in these areas juga, it's a bit segregated. So if you can imagine, the distributors that are handling these areas, itu is very small scale, very hyper-local distributors. So when they take their demand to the principals, kan mereka nggak ada leverage-nya kan ya, volumenya kecil kan. And because of that, mereka punya per unit cost itu lumayan tinggi. So what that means is that it results in much higher prices for these FMCG goods to the end consumers eventually kan. So it can actually be almost 20 to 30% higher than what we receive in Jabodetabek gitu. So how we actually help to solve that problem is we work with these locals. We give them tools. We built for them a simple dashboard that is simple, that's intuitive, helping them to get engaged with the commissions that they actually received on a daily basis gitu. And we give them technological tools to help improve their productivity. Misalnya kayak white space analysis, something that we built for them so that we help them to better focus their time, their efforts to find new customers that we have not had a presence in yet gitu misalnya. Yeah, so that's how we help these agents to basically sell better. We teach them to sell better gitu. So at the end of the day, imagine working with like tens of thousands of these agents, right? We aggregate the demand and then we take it to the principals. So with that much higher volume, kita bisa turunin per unit costnya. So we take the demand we take the supply from the principals and we distribute it through our network of agents, gitu. Yeah. So because of that, we're able to actually, we're actually quite proud that we can bring down the price of FMCG goods like Coca-Cola or Sosro at a much more affordable pricing sih, gitu. So we have two things. We have the mobile application, which toko-toko yang pakai kalau misalnya mereka beli langsung dari kita. But as you know, rural areas kita nggak bisa sembarangan kayak kasih mereka aplikasi, habis itu expect mereka untuk belajar gitu kan ya. There is obviously a lack of access to education, and with that lack of access to education, there's a lack of exposure to different perspectives, different cultures, different ways that people do things outside versus how they do things in their hyperlocal communities gitu kan.
With this lack of exposure, of course, their willingness and openness to try new things kan lumayan rendah kan. Not just technology loh, everything gitu. So from a psychological standpoint, mereka kan biasa, mostly people are open to using stuff after they see other people doing it and they're okay after trying it gitu kan. So this lack of exposure, lack of access to education is a challenge for us in terms of bringing technology to them. So because of that, we had to rethink what we built and who we built it for at the start gitu. So instead of working directly for the toko-toko, we built technology for these agents to improve their productivity gitu. So maybe that answers your second question as well. Eventually, our end goal, of course, is to go direct to the consumers. But that doesn't mean that we're taking out the agents out of the equation. Their roles might change. It's just that, yeah. Okay. Jadi, so meanings this platform is more on the distribution side, right? Yeah. We're helping Okay. the agents Okay. first because that's the first level of eventually getting to the end Okay. consumer kan. That's for monitoring the distribution side lah. Yeah. Okay. So, yeah, this one interesting also lah. So actually my colleagues also have a distribution company, right? And then I feel the pain lah, Yeah. how they manage the agent, okay? And then perhaps this, not perhaps lah. So I believe Super App already help some of distribution company also. Okay. So untuk pertanyaan berikutnya nih, kalau misalnya si Sanmi sendiri, kalau misalnya kita lihat ini related lah, ada Super App, oke. Cuman Sanmi itu lebih ke arah device lah, oke. Singkat cerita, Super App bisa menggunakan Sanmi, oke. Cari ini juga bisa menggunakan Sanmi. Nah, pertanyaannya nih, kalau untuk Sanmi, kalau misalnya untuk back end-nya, waduh ini technical banget ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk related ke servernya atau solutionnya, selain dari Super App, cari ini, apa sih yang biasa diimplementasi dari Sanmi ke luar dari IT atau membantu untuk perekonomian di Indonesia juga? Boleh cerita nggak, Pak Alex? Oke, noted. Ini pertanyaan yang sering banget ditanyain ke kita gitu. Kita tahu bahwa banyak aplikasi-aplikasi daripada rekan startup yang ada di sini, rata-rata kalau tidak dibangun web base, Windows base atau Android base. But nowadays karena pengguna Android cukup banyak, maka oleh sebab itu aplikasi Android lah yang paling umum ditemui di pasaran. Device kami adalah device Android dengan OS Android. Namun apakah itu berarti kami menciptakan produk yang as it is dan kemudian diberikan ke pasaran? Tidak. Kita melihat terutama untuk rekan-rekan yang bergerak di bidang FMCG atau bergerak di bidang UMKM. Banyak sekali pemilik usaha ini yang punya multiple device untuk menjalankan usahanya. Mereka butuh handphone, kemudian ada printer eksternal yang kalau misalnya ada transaksi harus dikonekin dulu, kemudian kadang bisa connect, kadang tidak, sehingga ujung-ujungnya banyak transaksi tidak ada stroke. Atau kadang-kadang kita banyak melihat beberapa usaha yang membutuhkan EDC juga. Jadi bisnis mereka itu udah ada handphone, ada printer eksternal, ada EDC lagi. Dan yang terjadi di lapangan saat ini adalah aplikasi ini berjalan sendiri-sendiri sehingga kadang-kadang saya sempat melihat, terutama kalau misalnya kayak restoran ya, restoran tutup jam 9, kalau EDC-nya ada 9, mereka akan settlement dulu tuh satu-satu. Settlement satu-satu sehingga pulang jam 9, karyawan pulang jam 10 kalau nggak jam 11. Dan transaksi masih cash. Nah itu menambah pain lagi. Di mana cash ini kan merupakan sesuatu hal yang masih umum tapi cukup berbahaya. Berbahaya dalam artian kalau ada satu outlet dengan jumlah transaksi cash yang cukup besar, antara dia harus mengumpulkan cash dan tutup toko, uang itu disimpan di sana baru disetor esok harinya, atau mereka menggunakan agent untuk mengumpulkan cash, namanya cash collection.
Nah, kami memberikan solusi kepada rekan-rekan startup atau rekan-rekan perusahaan-perusahaan multinasional sebuah alat yang sudah terintegrasi. Nah, alat kami salah satunya digunakan oleh salah satu bank buku 4 di Indonesia untuk diberikan kepada para agent-agentnya di daerah-daerah yang di mana alat ini tidak hanya berfungsi untuk aplikasi POS aja, tapi juga memberikan layanan perbankan. Di mana dengan alat ini si merchant ini yang menjadi agent bisa memberikan layanan tarik tunai, transfer, terus kemudian cek saldo, dan juga ada billernya juga di dalamnya. Jadi itu menjadi fee based transaction yang menambah pendapatan mereka dan juga memecahkan masalah ketika mereka mendapatkan customer yang mau bertransaksi dengan cashless. Dengan devices kami bisa melayani transaksi debit, kredit, e-wallet, bahkan prepaid. Sehingga mereka tidak melayani cash dan tidak memegang kas dalam jumlah banyak, dan ujung-ujungnya solusi-solusi ini bisa membuat mereka mendapatkan pendapatan lebih karena mereka akan melakukan upselling. Nah, kalau kita berbicara itu dari sisi front end ya, dari sisi device. Kalau dari sisi back end kami menyediakan dashboard untuk manajemen device yang sudah cukup lengkap untuk mengetahui atau membatasi aplikasi apa saja yang terinstall di dalamnya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman super atau teman-teman startup yang lain hanya ingin di dalam devices tersebut hanya ada aplikasi dan tidak terinstall Mobile Legend misalnya, ya kita memberikan fasilitas seperti itu dan bisa memantau lokasi alat ini di mana, dan juga bisa melakukan push application. Jadi kalau ada aplikasi baru nggak usah tuh diteleponin satu-satu, kita ada aplikasi baru, tolong dong diupdate, diinstal. Cukup aja sekali klik oleh operator langsung terdeploy semua. Nah itu salah satu dari solusi yang kita berikan, dan kalau misalnya ingin tahu devices kita sudah digunakan di mana aja, ya mungkin kita bisa share dari Grab untuk GrabFood, kemudian Shopee Pay, kemudian untuk pembayaran di SPBU, BRI, dan juga beberapa bank juga di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Alex. Oke, jadi kesimpulannya teknologi yang saat ini kita sedang diskusikan adalah teknologi retail. Oke, dari Bu Melina supporting untuk UMKM application-nya, sementara untuk Pak Alfred supporting ke arah super app-nya, platform untuk distribution, dan kalau misalnya Pak Alex dari Sanmi supporting ke arah untuk end of device-nya, yang dimana semuanya terintegrasi menjadi satu. Kurang lebih seperti itu untuk sesi hari ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih untuk para pembicara untuk kehadirannya dan supporting Alibaba Cloud. Terima kasih.